Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya Andiat Niar dengan NIM 221011088. Perkenalkan, nama saya Maharani Neva Aulia dengan NIM 221011091. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang dengan NIM 2210111060. Baik, kelompok kami membawakan proyek yang berjudul Sistem Notifikasi SMS mengenai status banjir di area rawan banjir Kota Parepare. Nah, di video kali ini teman saya akan menjelaskan ruang lingkup, latar belakang, dan tujuan dari proyek kami. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun latar belakang dari proyek kami yaitu bencana banjir menjadi salah satu permasalahan serius di berbagai kota, termasuk di Kota Parepare ini. Kota Parepare merupakan salah satu wilayah yang seringkali mengalami banjir, terutama di musim hujan ini, yang dipicu oleh interaksi curah hujan yang tinggi serta kondisi geografis yang memperarah laju air menuju daerah pemukiman. Selanjutnya tujuannya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan dari proyek kali ini yaitu pertama memberikan informasi real time mengenai status banjir kepada masyarakat di area rawan banjir sehingga mereka dapat memperoleh peringatan dini. Kedua, meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir dengan memberikan informasi yang cepat dan tepat melalui notifikasi SMS atau telepon. Tiga, itu mengurangi kerugian material dan potensi korban jiwa dengan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi atau penyelamatan barang-barang berharga. 4, membantu pemerintahan dan penanggulangan bencana untuk mengkoordinasikan supaya penyelamatan dengan lebih baik. Baik, saya akan menjelaskan ruang lingkup dari proyek kami. Yang pertama yaitu area cakupan. Nah, di area cakupan ini, sistem ini mencakup wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi sebagai area rawan banjir di Kota Parepare. Nah, di area rawan banjir ini yang sangat terdampak ketika curah hujan tinggi atau sebagian meluap. Nah, yang kedua itu ada pengumpulan data, yang ketiga pemrosesan data, keempat ada pengiriman notifikasi SMS. Nah, di pengiriman notifikasi SMS ini kita menggunakan SIM card dan mengambil data-data dari penduduk di area rawan banjir Kota Parepare sebagai mencakup informasi mengenai status ketinggian air atau tindakan yang perlu diberitahukan agar mencakup informasi lebih lanjut. Nah, yang kelima itu manajemen data pemrosesan. Yang keenam ada koordinasi dengan pihak terkait. Nah, di pihak terkait ini ada BPBD, Babinsa, dan Damkar. Yang ketujuh ada pemeliharaan sistem. Nah, di pemeliharaan sistem ini akan mencakup komunikasi yang baik, jaringan yang baik oleh stakeholder nantinya. Baik, saya akan menjelaskan penggunaan ESP32 dan hubungannya ke real-time database. Nah, untuk ESP32 ini berguna untuk menangkap jaringan Wi-Fi dan Bluetooth secara ringan dari sensor yang akan kita gunakan. Sedangkan digunakan untuk mendapatkan informasi dari sensor yang memilih dari 4 pilihan tersebut, yaitu meluap, normal, rendah, atau sedang. Baik, saya akan menjelaskan sensor api yang dimodifikasi menjadi sensor ketinggian. Nah, di sini itu ada 5 channel, dan diantaranya yaitu yang kabel terpanjang. Yang kabel terpanjang ini namanya sensor top, yang normal sensor right, yang ketiga ada sensor left, sensor back, dan yang paling terkecil yaitu ada sensor front. Baik, saya akan menjelaskan mengenai buzzer. Buzzer ini sendiri berfungsi sebagai alat peringatan suara dalam sistem alarm banjir. Fungsinya itu memberikan peringatan cepat ketika sensor ketinggian air melebihi ambang batas atau statusnya meluap. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mendemonstrasikan proyek kami atau alat kami. Nah, yang pertama ini ada WSP32 yang telah terhubung ke
sensor api, dan ini USB-nya sudah terhubung juga di database. Nah, ini ada juga beberapa kodenya. Nah, selanjutnya di sensor api ini yang terpanjang ini ada sensor top. Nah, di sensor top ini kita akan menyalakan. Nah, di sini berfungsi di Terhubung jika wifi-mu? saya terhubungi, Mbak, bisa ya? Yang kedua ini ada sensor sensor right, ini air normal, dan ada sensor left, air sedang, dan yang paling terkecil ini. Masuk ke situ pelan-pelan Oh kok. iya, pelan. Jamu kok kasih lah ini? Iya, dia masih lihat. Hah? Jamu kasih lah ini? Ada aja buktinya sama bapak. Ada juga buktinya. Nah, yang ketiga ini ada sensor back, air hampir meluap, dan yang paling terkecil ini adalah sensor front, air meluap. Nah, jika air sudah meluap, buzzer ini akan menyala seperti ini. Kenapa tidak ada airnya? Panjang ini ada sensor top. Yang pertama yang mau saya ambil. Yang kedua ada sensor rack, ini air normal. Yang ketiga ada sensor left. Keempat ada sensor back. Dan yang terakhir ini ada sensor front. Nah, ini sensor front ini yang bisa menyalakan ke buzzer. Nah, setelah itu panjang ini. Beli boleh itu basarnya. Iya, itu tuh video itu dia. Pegang gini. Bilang kok tuh di Kasih tersambung semua itu satu nih. Kalau satu berarti tersambung bicaramu. Sedang ini sedang. Belum oh, pokok. saya meluap. Air meluap sudah, normal sudah, Rendah. air rendah pindah Yang ada. Yang panjang. panjang. Yang paling Yang paling terpanjang. panjang. Begini saya, begini sebenarnya. Iya. Nah, itu. Nah, di sini kita menghubungkan semua dari sensor apinya dari 5 channel, lampu LED-nya menyala dan buzzernya menyala, dan firebase-nya juga berjalan. Baik, itulah tadi hasil penjelasan dari proyek kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.